Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sagita, NIM 8020210135. Di sini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan materi tentang routing protokol dinamik. Dynamic Routing Protocol atau routing protokol dinamik mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lain. Pengisian dan pemeliharaan pada routing tabel dilakukan secara otomatis sehingga antar router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan penerimaan tabel routing. Yang kedua, evolusi protokol perutian dinamik. Routing dinamis ialah jenis routing yang bisa berubah sesuai kondisinya. Routing dinamis merupakan teknologi routing yang sangat populer dalam implementasinya. Yang ketiga adalah kegunaan protokol perutian dinamis. Kegunaan protokol perutian dinamis ada 4, yaitu menemukan remote networks, mengelola informasi up-to-date routing, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, mampu untuk menemukan jalur terbaik yang baru jika jalur yang ada tidak tersedia. Lain. Komponen utama protokol perutian dinamis diantaranya adalah 1. Struktur data atau protokol perutian biasanya menggunakan tabel atau database untuk operasinya. Informasi ini disimpan dalam RAM. Yang kedua adalah pesan protokol perutian, yaitu routing protokol menggunakan beragam jenis pesan untuk menemukan router-router tetangga, bertukar informasi perutian, dan tugas lain untuk mempelajari dan mengelola informasi akurat tentang jaringan. Yang ketiga adalah algoritma. Routing protocols menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi perutian bagi penentuan jalur terbaik. Nah, di sini ada contoh gambar dari komponen of routing protocols. Protokol perutian membuat data, memelihara struktur data. Protokol perutian bertukar pesan. Protokol perutian menggunakan algoritma perutian untuk mengidentifikasi rute terbaik. Saya akan menggunakan algoritma EGRV di dual untuk mengidentifikasikan rute terbaik ke tabel routing. Saya menggunakan algoritma untuk mengidentifikasikan rute terbaik ke tabel routing. EIGRV Hello, pembuatan EIGRV, permintaan EIGRV, balasan EIGRV, pengakuan EIGRV. EIGRV membuat dan memelihara meja tetangga atau tabel topologi. Selanjutnya adalah penggunaan perutian statis. Jaringan biasanya menggunakan kombinasi perutian dinamis dan statis. Perutian statis memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyediakan kemudahan pemeliharaan tabel routing pada jaringan kecil yang tidak diharapkan berkembang signifikan. Kedua, perutian ke dan dari sebuah stub network. Sebuah jaringan dengan hanya satu default route keluar dan tidak ada pengetahuan atau informasi tentang jaringan remote yang lain. Yang ketiga, pengaksesan sebuah default route tunggal digunakan untuk mewakili sebuah jalur ke jaringan manapun yang tidak memiliki kecocokan pada tabel routing. Di sini ada dynamic versus static routing, penggunaan perutian statik. Router 2 terhubung ke jaringan lain dan ke internet. Itu juga jalan satu-satunya. Jalan keluar dari sini, saya hanya menggunakan rute statis default untuk menjangkau jaringan apapun yang tidak saya ketahui. Rute 1 hanya memiliki 2 jaringan yang perlu saya ketahui, jadi saya hanya menggunakan 2 rute statis untuk menjangkau jaringan tersebut. Kelebihan kekurangan static routing. Kelebihan mudah untuk diimplementasi pada jaringan skala kecil, sangat aman karena tidak ada proses update routing seperti pada routing dinamis. Route ke tujuan selalu sama, tidak diperlukan sumber daya ekstra CPU atau RAM. Kekurangannya hanya cocok untuk topologi yang sederhana atau fungsi khusus. Diperlukan intervensi manual untuk merutekan ulang trafik.
Kelebihan kekurangan dynamic routing cocok untuk semua topologi yang menggunakan banyak router. Topologi beradaptasi secara otomatis untuk merutikan ulang trafik. Kekurangan implementasi lebih kompleks, kurang aman, diperlukan pengaturan tambahan untuk keamanan. Membutuhkan sumber daya CPU, RAM, dan bandwidth lebih besar. Operasi Dynamic Routing Protocol dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Routing mengirim dan menerima pesan routing pada interface-nya. Router berbagi pesan dan informasi routing dengan router lain yang menggunakan protokol routing yang sama. Router bertukar informasi routing untuk belajar tentang remote networks. Ketika sebuah router mendeteksi perubahan topologi, protokol routing dapat menyebarkan perubahan ini ke router lain. Cold start. Nah, ini ada contoh gambar dari cold start. R1 menambahkan jaringan 10.1.0.0 tersedia melalui interface fast Ethernet dan 10.2.0.0 tersedia melalui interface serial 0000. R2 menambahkan jaringan 10.2.0.0 tersedia melalui interface serial 000 dan 10.3.0.0 tersedia melalui interface serial 001. R3 menambahkan jaringan 10.3.0.0 tersedia interface serial 001 dan 10.4.0.0 tersedia melalui interface FastNet 00. Network Discovery. Berikut adalah gambar dari Network Discovery. Ini adalah routers running RIP v2 mengirim sebuah update tentang jaringan 10.1.0.0 melewati interface serial 000. Nah, ini adalah Network Discovery atau routers running RIP v2. Di sini juga ada exchange the routing information. Ini ada router 1, router 2, dan router 3. Achieving convergence. Sebuah jaringan dinyatakan converged ketika semua router memiliki informasi lengkap dan akurat tentang seluruh jaringan. Waktu convergence merupakan waktu yang dibutuhkan router-router berbagi informasi, menghitung jalur terbaik dan memperbarui tabel routing. Sebuah jaringan tidak dapat beroperasi lengkap hingga sebuah jaringan mencapai converged. Klasifikasi protokol routing. Protokol Gateway Interior IGV, protokol routing vektor jarak, protokol routing link start, protokol perutian jalur vektor, dan protokol gateway exterior EGV. EGV and EGV routing protocol. Ini ada gambar dari EGV versus EGV routing protocols. Interior Gateway Protocol EGV digunakan untuk routing di dalam AS termasuk RIP, EGPRP, OSPF, dan IS. Exterior Gateway Protocol EGV digunakan untuk routing antar AS, routing protokol yang digunakan internet. Selanjutnya ada types of routing protocol, distance vector routing protocols. Di sini ada domain of distance vector, IP4 IGVS, RIP-v1 First Generation Legacy Protocol, Simple Distance Vector Routing Protocol, IGRV First Generation Cisco Proprietary Protocol, EIGRV Advanced Version of Distance Vector Routing. Selanjutnya ada Types of Routing Protocol. Link Stack Routing Protocol. Nah, ini adalah gambar dari Link Stack Routing Protocol. Operation. Link Stack IV4 IGVS OSPF Popular Standard Based Routing Protocol. It is popular in provider network. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Adina Aisyah.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis routing protokol, yaitu ada classical routing protocol. Classical routing protocol tidak mengirim informasi subnet mask pada update-update mereka, yaitu RIP F1 dan IGRP termasuk classical routing protocols menggunakan alokasi alamat network berbasis kelas A, B, or C, tidak menyediakan variabel leg subnet mask FLSMS, dan classless interdomain routing CIDR, menciptakan masalah discontiguous network. Di sini juga ada jenis dari routing protokol, yaitu routing protokol karakteristik. Bisa kita lihat di gambar sini, yaitu ada speed convergence, ada scalability set of network, ada use of FLSM, research usage, ada implementation and maintenance. Routing Protocol Matrix. Matrix merupakan sebuah nilai pengukuran yang diberikan oleh routing protokol untuk setiap rute berdasarkan kegunaan rute. Digunakan untuk menentukan kos jalur dari sumber ke tujuan. Routing protokol menentukan jalur terbaik berdasarkan kos terendah. Distance Vector Dynamic Routing. Protokol routing distance vector mendasarkan keputusan mereka pada jalur terbaik ke tujuan tertentu. Berdasarkan jarak biasanya diukur dalam hop, meskipun metrik jarak bisa jadi delay, paket hilang, atau yang serupa. Distance Vector Tense. Distance Vector Routing Protocols berbagai update antar router tetangga, tidak tanggap perubahan topologi jaringan, mengirim periodic update secara broadcast dengan IP 255, 255, 255, 255 meski tidak terjadi perubahan topologi. Update mengkonsumsi bandwidth dan sumber daya CPU. RIP F2 dan EIGRP menggunakan alamat multicast. EIGRP mengirim update hanya jika terjadi perubahan topologi. Distance Vector Algorithm. RIP menggunakan algoritma Bellman-Forwan sebagai algoritma routing. IGRP dan EIGRP menggunakan algoritma diffusing update algorithm dual yang dikembangkan oleh Cisco. Routing Information Protocol. Routing update broadcast every selama 30 menit. Di sini juga ada update use UDP port 520. Selanjutnya, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu yang disingkat EIGRP. Sini ada Bonded Triggered Updates, Hello Caplife Mechanism, Maintenance a Topology Table, Rapid Convergence, Multiple Network Layer Protocol Support. Dan di sini ada penjelasan dari RIP routing. Routing Informasi Protokol RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklarifikasi sebagai Interior Gateway Protocol IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing pertama kali didefinisikan dalam RFC Prot 1058-1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Short Path First dan OSPF, dan protokol OSI, RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan, yang dikenal sebagai standar RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya, yang diterbitkan dalam RFC 2080-1997. Konfigurasi RIP protokol routing RIP mode advertising network, yaitu seperti berikut. Konfigurasi the RIP protocol examining the four RIP setting, yaitu konfigurasi protokol
Examine default RIP, yaitu seperti gambar berikut konfigurasinya. Dan ada juga konfigurasi dari protokol enabling RIP F2. Yaitu di sini konfigurasinya default. Di sini bisa kita lihat ada gigabit internet 0/0, ada serial 0/0/0, yaitu serial 0/0 send-nya 1, receive-nya 1, trigger rep-nya 2. Konfigurasi RIP protokol, konfigurasi passive interface, yaitu mengirim pembaruan yang tidak diperlukan pada LAN, berdampak pada jaringan dalam 3 cara, yaitu wasted bandwidth, wasted resource, security risk. Konfigurasi dari protokol providing a default route, yaitu konfigurasi di sini kita memasukkan gateway-nya, gateway of last resort, yaitu dapat kita lihat gateway-nya 209.165.200.226. Ini gambar topologi jaringannya, dan ini contoh gambar dalam codingannya. Link State Routing Protocol Operation, Short Path First Protocol, yaitu ada Interior Gateway Protocol, di sini Distant Vector Routing Protocol, ada Link State Routing Protocol, baru di bawah dari Distant Vector Routing Protocol itu ada RIP, F1, dan IGRP. Selanjutnya, Link State Routing Protocol Operation. Di sini kita dapat melihat gambar routernya seperti di gambar ini. Selanjutnya yaitu link state update, link state routing, proses dari routing. Proses routing link state, setiap router mempelajari masing-masing jaringannya sendiri yang terhubung. Langsung, setiap router bertanggung jawab untuk menyapa tetangganya di jaringan yang terhubung langsung, yaitu setiap router dapat saling nyambung dengan router yang di sampingnya. Setiap router membangun link state paket LSP yang berisi status dari setiap link yang terhubung langsung. Setiap router membanjiri LSP ke semua tetangga yang kemudian menyiapkan semua LSP yang diterima di database. Setiap router menggunakan database untuk membuat peta topologi lengkap dan komputer jalur terbaik ke setiap jaringan tujuan. Link state update, link dan link state. Langkah pertama dalam proses routing link state adalah bahwa setiap router belajar tentang linknya sendiri, jaringannya sendiri yang terhubung langsung. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian di sini langkah kedua dalam proses routing state yaitu bahwa setiap router bertanggung jawab untuk bertemu tetangganya di jaringan yang berhubungan langsung, di mana di sini ibarat kata kita mengirim pesan ke teman yang saling kenal atau saling save nomor gitu. Nah, kemudian di sini dari router 1 mau mengirim pesan ke router 2, di mana kayak contohnya itu mengirim pesan hello, saya R1, kemudian kirimlah ke R2, bagian ke R1 ke R3, R1 ke R4 dengan IP address masing-masing 10.2.0.0/16, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 4. Nah, dari pesan yang sudah disampaikan R1 kemudian diterima oleh R2, R3, dan R4, di mana
Halo, saya R2, kemudian saya R3, dan saya R4 dengan IP address yang sama. Nah, lanjut, langkah ketiga, setiap router membangun paket LSP atau link state yang berisi status dari setiap link yang terhubung langsung. Uh, di sini statusnya masing-masing dari R1 sendiri memiliki host 2 ini dengan IP address 10.1.0.0/19. Kemudian dia mengirim ke R2. R2 sendiri memiliki R1 terhubung ke R2 itu sendiri memiliki host 0 dengan IP address 10.2. Kemudian dari R1 lagi menghubung ke R3 dengan host 5. Kemudian IP address-nya di sini setahu saya setahu saya yang salah atau kejanggalan saya yang salah di sini 10.3, tapi di sini 10.7, sedangkan 10.7 ini R3 terhubung ke R4. Jadi itu keganjalan saya. Kemudian R1 ke R4 itu memiliki host 20. Host 20 dengan IP address 10.4.0 dan 16. Dan lanjut. Nah, langkah keempat ini prosesnya LSP-nya, proses LSP-nya itu membanjiri kayak semua LSP tetangga atau yang terhubung, router yang terhubung dengan router sebelumnya tadi yang terkirim dari satu. Kemudian menyimpan semua LPS yang diterima di database. Jadi yang sudah diterima R2, R3, dan R4 ini dihubungkan lagi ke R5 dengan R2 ke R5 itu kelasnya 10 dengan IP 9.0.16. Kemudian dari R3 itu dihubungkan lagi ke R3 ke R4 dengan IP address-nya dengan kosnya 10. IP address-nya 10.7.0. Kemudian dihubungkan lagi dari R3 ke R4 yaitu R4 ke R5 dengan kosnya 10, kemudian IP address-nya 10. Lanjut dijabarkan. Kata terakhir itu menggunakan database untuk membuat peta topologi lengkap dengan bentuk jalur terbaik setiap jaringan tujuan. Nah, di mana sini nih database-nya kayak seperti menjabarkan dari setiap router langkahnya kemana, menjelaskan kosnya itu berapa, dan IP address-nya itu berapa, sampailah ke R5. Kemudian lanjut building the SPF3, mana di sini ini seperti menjelaskan bahwa kita bisa menjabarkan dari gambar ke database, kemudian database ke gambar. Seperti R1 ini kita kan memiliki costnya 2. Ini database 1.0.0. Kemudian dilanjutkan dari R1 ke R2 memiliki cost 20. Nih, dengan address 10.2. Demikian sampai R4. Nah, balikannya L2 ini ke R1 sampai ke R5. Nah, di sini bisa dijabarkan lagi dengan cost-nya berapa, jumlah cost dan destination-nya, address-nya, source path-nya. Di sini example-nya yang pertama kan R1 ke R2. Nah, IP address-nya R1 ke R2. IP address-nya kan 10.5.0.0 dan plus 16. Cost-nya 22 di mana kalau cost yang ini ditambah cost ini jadi 20 ditambah 2 itu bagaimana. Demikian sampai ke R1 terhubung ke R3, terhubung ke R4, terhubung ke R5. Kemudian lanjut
ini sama, cuman dia dijelaskan lagi dalam bentuk database. Kemudian mengapa menggunakan protokol DNS? Nah, keuntungan kerugiannya, di mana keuntungannya terlebih dahulu itu setiap router membangun peta topologi jaringannya sendiri untuk menentukan jalur terpendek atau jalur jalan pintas. Nah, kedua, banjir LSP segera mencapai konvergensi yang lebih cepat. Kemudian LSP dikirim hanya ketika ada perubahan topologi dan hanya berisi informasi mengenai perubahan itu. Kemudian yang terakhir, desain hierarkisnya digunakan saat mengimplementasikan banyak area. Nah, dari keuntungan pasti ada kerugian, di mana persyaratan memori, pemrosesan, dan bandwidth-nya itu untuk kerugian. Menggunakan protokol tinggi state dan kekurangan nya. Nah, di sini mengapa menggunakannya itu karena tidak areanya tuh tidak terbatas, kemudian algoritmanya menggunakan algoritma. Nah, ada kekurangannya ini tidak bisa langsung ke area yang jauh dari 6 ke 1. Ini kan langsung ke area ke 51. Nah, lanjut. Kedua protokol yaitu OSPF, Open Source First, kemudian ISO, International Organizing for Standardization. OSPF sendiri ini terdiri dari mulai dari tahun 1987 dengan dua versi current, kemudian OSPF-nya V2 ke OSPF untuk IPF4, kemudian F3-nya OSPF V3-nya untuk IPF ke-6. Kemudian ini callingan untuk Cisco-nya. Sebelumnya saya tidak bisa menjelaskan menggunakan Cisco karena aplikasinya itu tidak bisa dibuka seperti keluarsa gitu. Nah, sini saya menjelaskan sedikit. Masuk ke routernya, router 1 itu ngetik hip router bagian gateway. Nah, di sini akan muncul CL-nya, IP address-nya berapa, kemudian dikoneksi gigabytes-nya. Lanjut. Di sini dijelaskan bahwa R-nya itu router source, kemudian di sini ada destination network, kemudian setting 28 itu administrative defense-nya berapa banyak. Ya, di sini dari contohnya di sini 28, berarti ini sampai sini 26 sudah, berarti tambah 2 lagi, berarti di sini dia sampai sini orange. Itu untuk administrative distance. Kemudian yang ini dalam kurung ini namanya metrik, kemudian via ini net hop, kemudian time seperti waktu, timestamp, kemudian serial outgoing interface. Ini dia. Yang ini namanya tadi destination network, kemudian yang ini administrative distance, kemudian yang ini metrik,
kemudian yang ini networknya, tabnya kita bisa mencet di sini nih, ini tabnya. Kemudian outgoing interface-nya ini, outgoing interface. Kemudian ketentuan tabel pengertian IPF4 yang dipelajari secara dinamis membahas ultimate road, level 1 road, level 1 current road, dan level 2 kill road. Nih. Yang R1 dari yang IP addressnya yang ini. Nih. Jadi subemmetnya nih. Ini subemmetnya nih. Dari 0 dari 24 ke 16. Kemudian jadi ini subemmetnya kembali default nih. Dari rute ke sini entry table berisi IP network atau antena terhubung langsung di garis dinamis dan menghubungkan rute lokal dan rute utama. Level 1 protokol itu dari subnetnya, kemudian subnetnya juga variabelnya subnet ini adalah sampai subnet, kemudian 5 subnet dan 3 mask. Nah ini jadi yang networknya 5 subnet dan 2 mask. Ini subnet tadi, ini network. Ini networknya, kemudian ini jadi connectionnya serial default. Ini jadi default. Jadi outgoing interface. Masukkan ini outgoing interface. Lanjut terakhir menghitung dari biner ke desimal. Di sini routernya 26. Mungkin mau tulis atau typo. Jadi kita mengambil octetnya sampai 26. Kalau ini berarti 12 dari sini. Demikian dengan yang 18 sampai ke 20. Oh, di sini kenapa tidak 0? Because di sini oktet ke-4-nya di sini 10. Makanya di sini 10. Ya hitungan dari biner ke desimal. Di sini 0. Ini sampai oktet kedua, baris ke-4, oktet kedua, oktet ke-4. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika kekurangan kami. Terima kasih.